Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya live, saya coba cek dulu berapa yang aktif. Kalau yang sudah aktif dan sudah cek live ini, boleh tag teman-temannya dan coba komen di sini apakah sudah jelas atau belum suara sayanya, biar saya yakin untuk live. Langsung boleh kenalan juga nama serta dari kota mana. Boleh juga dengan bisnisnya, nggak apa-apa. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk untuk intronya ya, untuk mengawali dulu. Jangan lupa tag temennya, teman sekelasnya atau apa, boleh, monggo aja. Boleh juga sih sebenarnya di share, monggo aja, nggak apa-apa, karena ini juga saya umum. Sudah jelas, Gang? Oke, dari mana nih? Kenalan dong. Nama, kota, bisnisnya juga boleh di share. Hadir Intan domisili Cirebon, bisnis baju anak premium, mantap. Ayo monggo yang sudah on, silahkan komen dahulu. Srima Ayuni dari Padang, bisnis agen rendang porkit. Agen rendang porkit. Emang ada ya rendang buat anak? Siap, sudah saya share ya Mbak Widya apa? Widya Iva. Dari mana Mbak Widya? Masih ada waktu 1 menit lagi kurang lebih. Assalamualaikum, saya Jahara Kang dari Cilengsi Bogor. Bogor sama. Jualan jaket original, jaketnya muslimah masa kini. Hadir Kang, saya Kustiah domisili Cirebon. Distributor produk Halway. Oh, Halway, saya kenal nih. Soalnya banyak tim Halway juga yang ikut di SR. Yang lain yang lagi on, monggo aja komen dahulu, kenalan dahulu biar enak. Karena kan banyak ya alumni SR beserta peserta aja sekarang sudah ada 3.918 orang kurang lebih. Dan saya pastinya sulit untuk mengenalkan semuanya. Hadir Palembang, ada Kang Widya Iva dari Bondowoso Jawa Timur, bisnis mekena Royal Premium. Hadir Kang Wahyuni domisili Palopo. Oke. Untuk anak umur 1 tahun ke atas bisa makan rendang porkit Kang. Oh, menarik. Monggo kenalan dahulu. Hadir Tini Makassar. Yo Mbak Tini. Salam nih dari Bogor. Sambil nyimak kayak gini boleh di share ya, monggo, atau di tag teman-temannya, nggak apa-apa, biar makin banyak yang nyimak. Hadir Mbak Nur Kaida. Hadir Kang Depi Probolinggo. Salam Mbak Depi. Hadir Kang. Oh,
hadir. Halo Mbak Alka. Halo Mbak Nurkaidah dari Ternate. Halo Mbak Dewi dari Jogja, jualan Covina dan jagain toko sepatu. Halo Muhammad Roji Rahmatullah Bogor, bisnis Ditis Propolis masih jadi marketer. Hadir Kang. Oke, kita mulai ya pelan-pelan ya. Sambil saya mulai, teman-teman boleh share info ini atau tag temennya, monggo aja nggak apa-apa. Hadir Anita dari Kota Wisata Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini teman-teman semuanya, saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan rutin yang ada di training sukses reseller. Hal ini pastinya Anda inginkan, yaitu informasi tentang tujuan dan manfaat, sehingga Anda akan coba memprioritaskan yang mana Anda akan tahu apa yang Anda dapatkan setelah melakukan kegiatan rutin di training SR. Jangan sampai Anda bertanya-tanya dan tak dapat jawaban sehingga Anda akhirnya malas untuk bergerak, atau Anda jadi malas untuk melakukan, menyelesaikan, dan melaporkan kegiatan rutin yang ada di training SR. Padahal semua kegiatan rutin yang ada di training SR itu sangat berdampak pada bisnis Anda semuanya. Saya memang membuat kegiatan rutin di training SR atas dasar breakdown dari visi misi SR itu sendiri yang memang sangat konsen pada pertumbuhan bisnis teman-teman. Makanya jangan kaget kalau selama nanti di SR saya selalu menyebutkan kepada Anda atau menanyakan kepada Anda bahwa bagaimana omsetnya, sudah naik atau belum, naiknya berapa, kendalanya di mana. Oleh karena itu, jika Anda mengerjakan kegiatan rutin di training SR, sebenarnya secara langsung Anda mencoba untuk menaikkan omset Anda pribadi, sehingga ketika nanti setelah training SR, apa yang sudah menjadi kegiatan rutin ini bisa jadi sebuah silabus bagi Anda ataupun deadline bagi Anda, bagi bisnis Anda yang nanti Anda lakukan terus-menerus tanpa henti, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai ketika ada DSR Anda melakukannya, ketika tidak ada DSR maka tidak dilakukan. Oleh karena itu harus segera dilakukan nantinya. Nah, semua berawal dari pola pikir. Ketika kita sudah berpikir apa yang kita akan lakukan, maka akan dilakukan, sehingga nanti akan menjadi habit atau kebiasaan kita yang nantinya akan menjadi karakter kita. Nah, saya berharap kegiatan rutin di SR nanti demikian juga untuk Anda. Anda lakukan, Anda jadikan habit, dan nanti jadi karakter Anda dalam berbisnis. Oke, sekarang kita bahas detailnya satu persatu tujuan dan manfaatnya, sehingga Anda bisa mencatat semuanya dan menjadikan kegiatan di training SR itu sebagai prioritas utama ketika Anda berbisnis. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, materi training Success Reseller. Teman-teman, di Success Reseller ini ada materi edukasinya. Memang ada materi yang merupakan materi basic atau materi dasar dari training SR itu. Kurang lebih ada 4. Yang bawa atau yang memberikan materinya itu saat ini di batch 3 itu saya 3 materi, dan 1 materi itu dari Mbak Intan. Sedangkan materi lain atau edukasi lain itu dari praktisi-praktisi para reseller-reseller yang sudah sukses. Nah, kalau yang 8 materi itu dari praktisi
yang sudah sukses. Materi ini berubah-ubah sepanjang waktu ya, tergantung batch berapa. Batch 3 ini misalnya A sampai Z, A sampai D. Nanti di batch 4 pasti akan berbeda. Sedangkan materi basic itu nggak akan berbeda, sama aja. Walaupun mungkin kontennya nanti agak sedikit berbeda, tapi garis besarnya sama aja. Di sini artinya adalah bahwa kita sebagai seorang pebisnis distribusi harus mempunyai materi basic yang selalu kita lakukan. Apa yang nanti saya share, apa yang nanti saya berikan sebagai sebuah materi, kurang lebih saya pribadi 3 materi, itu adalah ilmu yang nggak akan jauh berubah sampai kapanpun Anda berbisnis di distribusi. Tetap gitu-gitu aja. Ketika Anda sudah pernah nyimak, Anda simak lagi sebagai sebuah penekanan dan insight tambahan. Tapi garis besarnya sama aja, nggak akan jauh berubah. Sedangkan kita juga tidak memerlukan banyak ilmu ketika kita bicara yang dasar. Dan bukan berarti yang dasar itu tidak penting. Itulah sebenarnya yang paling penting di antara yang penting. Makanya materi basic itu baiknya Anda lakukan dari sekarang agar menjadi habit, sehingga nanti Anda selesai dari training itu menjadi karakter pribadi Anda masing-masing. Sedangkan materi yang lain kurang lebih ada 8 materi, jadi totalnya ada 12 materi. Itu adalah materi-materi yang yang akan berubah-ubah terus tergantung pemateri. Biasanya materi-materi tersebut itu timbul dari pengalaman seorang narasumber ataupun seorang pemateri. Jadi ini juga menarik dan ini baik sebagai wawasan Anda, dan Anda bisa duplikasikan dan Anda bisa kerjakan, karena orang-orang yang berbicara, orang-orang yang menjadi narasumber, orang-orang yang jadi pemateri di situ adalah mereka semuanya praktisi, bukan hanya sekedar teori. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki wisdom dan pengalaman terhadap teori yang pernah mereka ketahui atau mereka dapatkan. Itu materi training DSR. Oke, kita lanjut, yaitu sekarang kita bahas habis materi My Story. My Story sebenarnya adalah bentuk dari kegiatan rutin yang mana SR ini ingin mengajak kepada Anda bahwa Anda secara personal itu memiliki motivasi kepada diri sendiri dan bisa memotivasi orang lain. Biasanya nanti di My Story Anda akan bercerita tentang apa yang pernah Anda alami, atau apa yang pernah Anda lakukan, atau apa yang pernah Anda lewati. Biasanya di sini Anda baru sadar bahwa ternyata apa yang saya share bermanfaat ya. Apa yang saya share memotivasi orang ya. Apa yang saya share bisa mengedukasi orang ya. Ini sangat baik sekali untuk memupuk jiwa leadership Anda. Persiapan untuk Anda ketika nanti Anda lulus dari Success Seller. Anda akan sadar ternyata saya bisa memotivasi. Selama ini saya butuh motivasi orang. Ternyata saya juga bisa memotivasi. Artinya saya ketika nanti punya tim bisa pakai teknik ini. Kayak gitu, teman-teman. Itulah gunaan My Story. My Story juga memang berguna untuk membangun rasa percaya diri Anda terhadap diri Anda sendiri. Karena banyak orang yang tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Mereka menganggap bahwa mereka itu banyak kekurangan, mereka itu banyak pokoknya yang akhirnya menurunkan semangat Anda. Padahal kalau kita bicara kekurangan, maka siapa yang sempurna? Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di balik kelemahan tersebut pasti ada kelebihan yang bisa Anda tonjolkan untuk Anda praktekkan. Itulah sebenarnya kegunaan My Story. Sehingga nanti ketika Anda selesai dari SR, Anda akan tahu bahwa sekarang saya akan fokus untuk memperkuat apa yang menjadi kelebihan saya. Kayak gitu teman-teman. Itulah gunanya My Story. Jadi teman-teman jangan sampai nggak dapat My Story. Walaupun My Story ada jadwal utama dan
bukan jadwal utama ya. Saya berharap sih Anda nanti dapat jadwal utama. Jadwal utamanya itu 19.30. Selebihnya itu tetap dibolehkan tapi bukan di jadwal utama. Kelebihan dari jadwal utama itu nanti bisa di-share. Nanti kita bahas lah masalah itu. Jadi teman-teman, itulah my story. Oke, yang ketiga kita bicara tentang find your partner dulu lah. Find your partner. Kegiatan rutin Find Your Partner sebenarnya adalah kegiatan di mana kami dari Training SR, Training Success SR, ingin mengajak Anda bahwa bisnis ataupun hidup itu perlu yang namanya kolaborasi, perlu berpartner. Kalau di Training SR memang kami baru ingin mengajak Anda harus melihat mana yang menurut Anda cocok. Belum sampai ke detail bagaimana partnershipnya dan lain-lainnya. Karena ya kami nggak mungkin bicara partnership dengan 1.400 orang ini ya, riuh juga ya. Kami hanya bisa mengedukasi Anda bahwa Anda harus sadar bahwa Anda punya kekurangan. Oleh karena itu Anda harus punya partner. Partner ini gunanya bukan hanya tentang partnership bisnis, enggak. Atau partnership misalnya kolaborasi bisnis atau jadi tim penjualan. Enggak hanya itu teman-teman. Partner ini juga Anda bisa masukkan ke ranah untuk saling ingatkan. Karena kan kita semua di Training SR kan seorang pebisnis ya. Ada yang besar, ada yang kecil bisnisnya. Dan kita perlu yang namanya teman seperjuangan untuk saling mengingatkan. Sebenarnya poin kecilnya yang penting Anda tahu itu. Jadi ketika Anda sudah, saya pilih partner misalnya. Kan kita kan tugasnya 3 orang ya. Anda minimal dapat 3 partner yang Anda rasa cocok tuh di situ, maka Anda nyambung omongannya dan lain-lainnya ya. Monggo aja, itu bebas aja. Ketika Anda sudah dapat seperti itu, Anda nanti ke depannya bisa banyak bertanya, banyak berdiskusi, atau bahkan Anda bisa bilang kayak gini, Mas atau Mbak, saya ini jualan ini, saya pengen gitu ada partner yang saling ngingetin. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan ya, kayak gitu. Jadi even hanya saling mengingatkan, atau tanda kutip ya, saling curhat. Curhatnya curhat bisnis ya, bukan curhat yang lain gitu. Jangan sampai curhat yang lain nanti, apalagi kalau misalnya khalwat, nggak boleh. Laki-laki perempuan gitu, baiknya tetap sesama jenis aja, laki-laki, perempuan. Walaupun misalnya laki-laki dengan perempuan, usahakan tetap profesional, yaitu membahas sebuah bisnis, bukan hal yang lain. Kalau di luar bisnis jangan, saran saya. Kalau di luar bisnis baiknya memang bertemu langsung. Jadi teman-teman, partner di sini, Find Your Partner di sini, kami ingin mengajak Anda harus coba berinteraksi, berdiskusi, saling mengingatkan antar peserta lainnya. Minimal dengan partner yang Anda pilih menjadi partner. Kayak gitu teman-teman. Itulah kegunaan FYP, Find Your Partner. Selebihnya daripada itu, pelan-pelan nanti ya pasti Anda akan belajar bagaimana sih melakukan yang namanya FYP tersebut, bagaimana mengaplikasikannya dalam bisnis yang lebih jauh lagi ya, kayak gitu teman-teman. Oke, itu FYP, Find Your Partner. Kita lanjut. Saya minum dulu sebentar. Persiapkan pertanyaan ya. Kalau saya selesai nanti Anda boleh bertanya. Tapi jangan bertanya sekarang ya, saya masih inian. Anda save dulu aja pertanyaannya, nanti Anda kirim ketika saya bilang silakan kirim pertanyaannya. Oke, kita lanjut. 5D atau 5 database. Ini adalah kegiatan di mana di Training SR ini Anda akan didorong, dipaksa ya, tanda kutip ya, dipaksa untuk mulai memanage database. Database itu apa sih gitu ya? Database itu adalah orang-orang yang punya potensi membeli produk Anda atau bahkan sudah membeli produk Anda. Jadi database bukan hanya sekedar nomor WhatsApp main banyak-banyakan, enggak kayak gitu. Kalau main banyak-banyakan mungkin kita bukannya 5D tapi 5TD, artinya 50 database setiap hari. Enggak, kami ingin mengajak Anda melakukan hal-hal kecil yang nanti berdampak. Kan kalau 5 database kan tidak terlalu sulit ya. Ya artinya Anda bisa cari di Facebook, grup Facebook, Instagram, teman WA, referral dan lain-lainnya gitu ya.
Oleh karena itu 5D 5 database ini kami harapkan Anda menjadikan ini sebuah kegiatan rutin setiap hari, yang nanti bahkan ketika Anda selesai dari training SR ini tetap dilakukan. 5 database ini ya kami di SR itu langsung detailnya adalah 5 database dengan 1 closing. Jadi Anda dipaksa untuk mendapatkan 5 database baru dan dapat 1 closing setiap hari. Jujur aja teman-teman, testimoni yang masuk ke kami itu kebanyakan orang-orang yang sangat konsen di 5D ini. Terutama ya, walaupun yang lain berpengaruh juga luar biasa, tapi pada perkembangan bisnis sebenarnya 5D ini yang paling utama. Karena Anda bisa mendapatkan 1 closing setiap hari. Iya, bisa. Dengan hanya menggunakan Facebook gratisan, grup Facebook. Tapi Anda akan sulit untuk dapat closing 100 kali closing setiap hari kalau tidak menggunakan database. Angka 100 closing setiap hari atau 1000 closing setiap bulan atau 3000 closing setiap bulan itu bukan didapat tiba-tiba, enggak. Itu didapat ketika database Anda sudah semakin baik dan semakin banyak. Semakin baik artinya semakin terfilter dengan baik. Bukan hanya database nomor WA, tapi database yang memang benar-benar prospek. Memang hari ini mungkin sebagian besar dari Anda belum bisa dapat closing misalnya 3.000 per bulan. Tapi jangan sampai itu terjadi bertahun-tahun. Anda sudah jualan selama 5 tahun, 2 tahun, tapi nggak dapat 3.000 closing setiap bulan. Dan 3.000 closing setiap bulan adalah di mana Anda sudah mulai memanage database. Anda untuk dapatkan 1.000 closing setiap bulan, maka Anda perlu misalnya 10.000 database. 10.000 database. Jadi kayak gitu. Kalau Anda misalnya tidak mulai dari hari ini tentang 5D ini, maka kapan lagi gitu? Mas, saya pengennya jangan 5D mas, saya pengennya 20 database setiap hari. Ya monggo, nggak apa-apa. Cuma di training SR memang konsen dengan angka 5. Ini angka yang kami lihat paling relevan dilakukan oleh banyak orang. Karena kalau yang sampai 20-30 itu biasanya orang-orang yang tertentu yang memang paham dunia paneling lebih jauh. Jadi teman-teman, 5D, lakukanlah 5D terus menerus. Jangan pernah kasih kendor, jangan pernah kasih kosong. Enggak, jangan. Saya pribadi database saya selalu bertumbuh setiap bulan tuh hampir 3.000-an. Kurang lebih 3.000-an. 3.000-an database. 1.500 sampai 3.000-an. Terus bertumbuh pelan-pelan, terusan gitu. Baik database yang kami dapat sendiri ataupun tim kami dapatkan ya, artinya diglobalin kayak gitu. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk melakukan itu ya. Jangan lupa. 5D dilakukan terus-menerus tanpa kenal lelah, tanpa Anda bolong. Kalau Anda ingin benar-benar punya bisnis yang besar, Anda bisa lakukan ini dan Anda bisa mengajak tim Anda melakukan ini agar leverage-nya bisa lebih mudah. Kayak gitu teman-teman. Oke? Jadi 5D. Ingat, kita udah bahas apa tadi? Pertama tentang materi, yang kedua tentang my story, yang ketiga tentang find your partner, yang keempat tentang 5D, yang kelima itu fast, promotion and share. Saya coba bahas yang promotion dulu. Promotion adalah kegiatan di mana Anda semuanya dipaksa untuk melakukan promosi setiap hari. Walaupun kami setiap hari di sini artinya Senin sampai Jumat ya, Sabtu sama Ahad libur. Tapi Anda memang dipaksa untuk melakukan promosi setiap hari dengan diberikan clue oleh kami. Clue-nya seperti ini kayak gitu. Kenapa sih melakukan promosi setiap hari? Karena gini, kunci dari sebuah closing salah satunya yang paling berpengaruh adalah promosi. Kalau saat ini Anda misal belum mau melakukan promosi setiap hari, maka kenapa dan kenapa? Ini pertanyaan yang harus Anda jawab. Banyak UKM terutama ya, itu ketika tidak melakukan promosi alasannya adalah,
Mas kan ada teori sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Itu dari Kang Dewa dan lain-lainnya ya. Nah, apakah ini benar aplikasinya? Sebenarnya teman-teman, kunci dari kata sharing dan selling itu sebenarnya sama aja, kan promosi. Bahkan ketika lagi sharing pun sebenarnya kita lagi promosi. Cuma promosinya promosi namanya branding. Contoh, misal saya lagi sharing tentang sesuatu yang baik, misal kayak gini nih, ini live kan ya, live audio sharing. Saya seperti lagi sharing kan, ini ke Anda. Tapi tahukah Anda ini bagian dari selling, karena saya langsung membicarakan tentang sebuah produk, tentang training SR. Anda pun ketika melakukan yang namanya promosi di Facebook, di WA, bukan berarti selling atau promotionnya itu Anda langsung ngomong dijual. Enggak hanya itu. Anda juga bisa melakukan yang namanya sharing, tapi sharing di situ tujuannya untuk closing, untuk selling juga, untuk branding di awalnya. Jangan sampai ada soalnya keyakinan bahwa gini, kalau pas lagi sharing kita sharing aja. Hal itu nggak salah sih, cuman kalau mindset itu yang Anda tanamkan, saya atau kami takutnya Anda itu seperti ilfil dengan bahasa promosi. Menurut saya ini nggak baik ya, karena promosi itu baik gitu. Saya pribadi punya keyakinan yang sebenarnya ini sedikit banyak yang nyalahin nih, tapi menurut saya ini yang saya tanamkan terus ke tim saya. Saya bilang ke teman saya, lebih baik Anda setiap hari hard selling daripada Anda malu untuk promosi. Lebih baik Anda selalu hard selling setiap hari daripada Anda malu promosi. Sebenarnya bahasa saya yang seperti itu ingin menanamkan kepada mereka bahwa promosi itu baik dan harus dilakukan setiap hari. Jangan sampai Anda menganggap bahwa promosi itu sesuatu yang kurang baik, tanda kutip. Artinya kurang baik gini, nanti ada orang yang bilang saya itu promosi terus. Anda terlalu banyak mikirin sesuatu yang nggak perlu dipikirin gitu. Saya sempat bertemu sama teman, bukan teman sih, peserta yang mengadu gini, Mas, saya itu gimana ya bikin promosi gitu, saya nggak bisa Mas. Akhirnya saya bilang, Mbak bisa gak Mbak kalau Mbak cuma nawarin dengan kalimat-kalimat sederhana kayak gini, dijual. Bisa Mas. Sekarang gini, Mbak 2 pekan ke depan promosinya nggak usah panjang-panjang bahasanya, udah aja tulis dijual mengkena ini harga sekian selama 2 pekan. Apa yang terjadi akhirnya? Artinya yang terjadi, dia bertanya, Mas kok nanti hard selling itu Mas? Kata dia gitu. Nanti hard selling itu Mas, nanti saya di blok sama orang, di unfriend. Dia bilang kayak gitu ya. Saya bilang gini, Mbak sebenarnya mau jualan atau mau mau sekedar main Facebook aja? Ya dia bilang, enggak Mas, saya mau jualan. Kalau Mbak mau jualan, kenapa Mbak baper ketika Mbak di unfriend orang? Karena Mbak jualan. Harusnya Mbak bahagia ketika di-unfriend sama orang, karena berarti Mbak sudah berhasil mempromosikan diri Mbak menjadi orang yang sangat percaya diri terhadap promosi. Orang-orang yang meng-unfriend Mbak karena promosi biasanya mereka memang tipikal orang yang educate dengan sisi copywriting, bukan bisnis secara total ya, atau dia terlalu mudah baper. Harusnya ketika dia tahu Anda tuh hard selling terus, dia bakal menghubungi Anda, baiknya promosi itu kayak gini. Jadi jangan fokus kepada orang yang mau blokir kita, diemin aja nggak apa-apa. Saya pribadi seneng kok. Misalnya saya do awal bisnis, saya promosinya luar biasa ya, hard selling luar biasa gitu. Tapi saya nggak peduli. Dan kalau ada yang orang unfriend gitu dengan bahasa, kalau ada yang hard selling saya unfriend, saya bilang ya wes lah, monggo aja di unfriend. Kamu juga nggak beli produk saya kan gitu. Saya mikirnya kayak gitu, simple aja. Ngapain pikirin produk? Ternyata berjalannya waktu, ketika dia 2 pekan itu promosi dengan luar biasa pedenya, tahu gak teman-teman apa yang dia lakukan? Dia tidak promosi secara hard selling pada akhirnya, enggak. Dia promosi dengan soft selling, ada sih hard sellingnya tapi lebih banyak soft selling. Ternyata yang mengubah dia atau yang mengganggu dia sebelumnya adalah rasa percaya diri yang kurang terhadap promosi. Dia malu buat promosi. Jadi ketika saya bilang kayak gitu, hard selling aja 2 pekan, akhirnya dia berpikir,
kok masih Ajit selling, oh berarti saya harus pede promosi. Akhirnya dia pede banget promosi, dan ternyata hasil dari rasa percaya diri tersebut, dia timbullah promosi-promosi yang soft selling. Dan ini bagus gitu. Walaupun saya pribadi kalau dia benar-benar melakukan hard selling nggak apa-apa. Karena setelah 2 pekan selanjutnya dia menghubungi saya lagi dan curhat gitu, pasti saya bilang, oke Mbak sekarang sudah percaya diri terhadap promosi, sekarang yuk kita belajar bagaimana cara promosi yang lebih baik. Nah jadi gitu, belajar promosi yang lebih baik itu di saat Anda sudah meyakini promosi itu baik. Kayak gitu, belajar promosi yang bagus, yang keren, itu di saat Anda sudah percaya diri terhadap promosi Anda, terhadap promosi itu baik. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau Anda belum selesai dengan rasa percaya diri terhadap promosi itu baik, maka Anda akan sulit sekali ketika nanti belajar tentang bagaimana promosi. Karena banyak ya orang-orang yang langsung belajar bagaimana caranya promosi, padahal dia belum memperbaiki mindset bahwa promosi itu baik. Akhirnya apa yang dilakukan sama dia? Jadi dia itu baru pede, baru percaya diri kalau promosinya corporate selling, copywritingnya bagus, panjang, baru percaya diri. Hasilnya capek-capek bikin copywriting, capek-capek bikin promosi, kagak closing juga. Karena penyakit utamanya yaitu percaya diri terhadap promosi itu belum hilang, sekalipun dia sudah mulai mahir berpromosi. Nah, jadi promosi di SR, Anda dipaksa untuk selalu melakukan promosi, itu sebagai bentuk Anda wajib meyakini bahwa promosi itu baik dan baik dan baik. Even Anda mau pakai hard selling, mau soft selling, mau apa, enggak apa-apa. Yang penting Anda lakukan promosi setiap hari. Baik di Facebook pribadi, baik di WA, baik di grup Facebook. Ngomong aja nggak apa-apa, bebas. Yang penting promosi. Jadi itulah promosi atau tujuan dan manfaat dari promosi yang ada di Success Seller. Ah, kan promotion and share fast. Share-nya apa? Share-nya ini sebenarnya adalah dimana Anda melakukan share, like, dan komen terhadap postingan promosi My Story. Nah, ini yang bukan peserta SR pasti bingung nih. Gak apa-apa, biarin. Kalau dia bingung, biar dia daftar nanti di batch yang keempat. Jadi gini teman-teman. Share postingan promosi My Story ini apa sih tujuannya, manfaatnya? Kalau teknisnya nanti Anda bisa bertanya ke komandan ya. Saya bicara tujuan dan manfaatnya. Manfaatnya gini, tahukah teman-teman bahwa di sosial media zaman sekarang yang hadir di beranda Facebook kita, di Google kita, itu seringkali hal-hal yang negatif. Karena kenapa? Karena setiap ada sesuatu yang mohon maaf negatif, pesimisme, nyinyiriun, dan lain-lainnya, kita minimal itu terinspirasi atau terketuk untuk membaca. Bahkan ada yang terketuk untuk like dan komen. Algoritma Facebook membuat beranda kita akhirnya diisi oleh mereka ini nih, yang isinya nyinyiriun, yang isinya adalah hal-hal negatif, pesimisme, dan lain-lainnya gitu. Ini nggak baik buat kita. Karena kalau kita mempunyai sahabat, mempunyai teman, mempunyai lingkungan, ya di sini lingkungan beranda Facebook, isinya negatif, maka kita akan terbawa negatif. Share adalah kegiatan di mana kami berusaha memaksa Anda semuanya menjadi orang yang konsen terhadap sesuatu yang baik. Membaca My Story yang menginspirasi, panjang, tapi baik, bagus. Anda share juga. Jadi Anda dibiasakan untuk membaca sesuatu yang positif dan berbagi sesuatu yang positif. Karena kan share My Story itu, pasti kan Anda baca dulu tuh My Story-nya gimana, bagus gak, dan lainnya. Habis Anda baca, Anda share. Tugasnya kan di-share. Ini adalah dendang awal SR ingin menyatakan bahwa Anda wajib membaca yang baik dari sekarang. Dan Anda wajib hanya memberikan share, men-share, membagikan info-info yang baik. Sebenarnya itu tujuannya, agar Anda menjadi orang yang optimis, orang yang dekat dengan kebaikan. Itulah gunanya share di training Success Seller. Teman-teman ya, jujur aja. Saya pribadi tipikal orang yang dulunya keras. Artinya saya itu aktivis dulunya, aktivis. Jadi agak keras, terutama pemerintah.
Tapi semenjak saya bisnis dan lain-lainnya, dan saya mulai dewasa, artinya dewasa bukannya lucu masa kecil ya, enggak. Tapi saya sudah mulai coba menimang-nimang apa yang baik, informasi sampai ke saya, apa yang harus di backup. Itu semenjak itu saya tuh gampang unfriend orang loh. Saya mau mastah kayak mau pengusaha sukses kayak, kalau dia postingannya tuh tidak mendidik, pesimis, itu biasanya saya unfriend atau saya blokir lah postingan tersebut ya. Postingan saya tersebut. Apalagi kemarin ya, sempet di pemerintahan kan rame ya, apalagi ada bahasa-bahasa binatang kayak gitu dari dua kubu. Kata saya, ini kok kayak gini amat gitu ya. Akhirnya saya tuh gampang unfriend gitu, gampang unfriend orang kalau saya lihat ini postingannya agak sedikit negatif, wis lah, unfriend aja lah. Nggak berguna juga, dia bukan prospek saya juga kok, dia nggak beli produk saya juga, nggak manfaat gitu. Akhirnya saya unfriend kayak gitu. Jadi saya tuh nggak gampang unfriend orang. Makanya kalau tanya Mas, gimana cara Mas nge-unfriend orang? Gampang. Saya beranda, saya scrolling Facebook, ada yang negatif, ya wes lah, saya unfriend aja gitu. Mau master kayak mau pengusaha sus, sebodoh teing gitu. Pokoknya unfriend. Bahkan kadang-kadang saya ada kalimat-kalimat pesimis pun saya unfriend juga. Misalnya nih, ada kalimat-kalimat mungkin yang dulu viral, PHP, pemberi harapan palsu. Kalau ada orang yang konsen banget bahas itu, saya unfriend. Karena menurut saya kok ada penjual yang membahas tentang customernya gitu, kan kacau ya. Kita kan penjual, kita kan pebisnis, kita ingin berkomunikasi baik dengan para customer. Mau customer itu judes sama kita, galak sama kita, selama mereka tidak melanggar prinsip kita, ya nggak apa-apa ya, biasa aja, namanya juga jual beli. Jadi saya sempat akhirnya mengunfriend orang-orang yang bahas tentang PHP, CLBK, chat lama beli kagak. Saya unfriend tuh. Karena gini, konsep dalam sebuah pikiran adalah gini. Kalau Anda penjual, maka Anda langsung shutdown diri Anda menjadi penjual. Artinya Anda harus mengikrom, memuliakan pembeli. Kalau Anda saat itu menjadi pembeli, maka Anda shutdown diri Anda menjadi pembeli. Artinya Anda harus ikrom kepada penjual. Mas nggak paham? Oke, gini contohnya. Ketika kita lagi jadi penjual, maka postingan PHP berubah menjadi apa? Menjadi kayak gini. Saya nggak. Taman dulu ya. Oh ini pakai ini. Anak saya. Kak, duduk minum ya di luar ya. Ayah masih di kantor. Tutup pintu kantor. Ya udah dibuang sana sama bunda ya sayang. Tutup. Biar. Halo, maaf. sorry putus. Jadi teman-teman, postingan PHP itu saya ubah. Diubah gimana? Diubahnya kayak gini. Alhamdulillah banyak orang yang chatting. Semoga mereka akan menjadi pembeli. Ya gitu aja, simpel. Karena kita membahas posisi pembeli dari sisi penjual. Jadi kita harus tetap mengikrom para customer kita. Mau dia PHP kayak, mau dia P3 kayak, sebodoh teing. Pokoknya kita tetap ikrom dia. Selama dia tidak melanggar prinsip kita ya. Kalau dia melanggar prinsip misalnya kurang ajar terhadap admin kita, ya berarti kita bakal unfriend dia dan lain-lainnya, ataupun bakal blokir dia. Tapi nggak usah dibahas di sosmed ya. Kadang-kadang ada yang dibahas di sosmed. Ini ada nih pembeli saya begini, di screenshot pula lagi. Ini nggak mungkin sebagian dari Anda berpikir biasa aja, tapi menurut saya ini nggak baik. Karena kalau Anda seperti ini, maka Anda sama aja mendekatkan diri terhadap sebuah pesimisme. Nah, itu contoh dari sisi penjual. Kalau contoh dari sisi pembeli, misalnya PHP, tapi kita dari sisi pembeli, karena kita ingin tidak jadi PHP, kita bilang alhamdulillah selama saya membeli produk gitu ya, saya akan beli yang memang manfaat kayak gitu. Alhamdulillah saya misalnya tidak menawar, ya kayak gitu aja. Tapi Anda nggak usah ngomong kayak gini, alhamdulillah selama saya jadi customer saya nggak pernah nawar tapi kenapa ya customer saya pada nawar saya? Jangan kayak gitu ya, itu pesimisme juga gitu. Jadi teman-teman, itulah sebenarnya kegunaan dari My Story itu share my story, agar Anda itu dibiasakan, dipaksakan membaca sesuatu hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Yang keduanya, Anda dipaksa, dibiasakan untuk berbagi sesuatu yang positif. Itulah kegunaan daripada share.
Jadi ketika Anda nanti lulus dari alumni SR menjadi alumni SR, maka Anda akan, oh iya, waktu di SR tuh kami diajarkan untuk membaca sesuatu yang positif dan berbagi sesuatu yang positif dan lain-lainnya. Gitu teman-teman. Itulah kegunaan share. Oke, semoga bisa dipahami. Apa yang saya share cukup panjang nih ya, dan saya juga cukup aus juga. Minuman saya diambil anak saya. Sambil saya tunggu, mungkin ada pertanyaan. Saya bakal masih live lagi sampai jam 8 ya. Ini udah 40 menit. Monggo kalau ada pertanyaan silakan masukkan pertanyaannya sambil saya ngambil air dulu ya. Masukin aja pertanyaannya. Ini martil. Nanti aku juga dulu sebentar ambil sesuatu. Oke, kita lanjut. Sorry. Soalnya ini kan kantor baru. Bagaimana langkah-langkah tepat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan 5D yang terfilter? Menarik, good. Pertanyaan dari Mbak Mutiara Siregar. Baiknya pakai kota ya Mbak ya, biar saya tahu Mbak itu dari kota mana, sehingga saya bisa lebih kenal. 5D itu cuma kontak WA saja atau bisa juga prospek di PB? Oke, saya bahas ini hampir beriringan ya. Gini teman-teman, kita bicara 5D, bagaimana filter, bagaimana menyebut itu database. Pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita sebut itu database. Sebenarnya konsep database adalah kita itu sudah berinteraksi dengan mereka. Sebenarnya sih itu. Tapi saya coba lebih dalam lagi atau lebih detail lagi. 5D itu atau database itu adalah orang yang pernah berinteraksi dengan kita dan bisa dihubungi dengan mudah oleh kita. Karena medianya mudah digunakan dan medianya itu langsung offline. Offline itu maksudnya gini, bisa personal, chat. Makanya di 5D dalam training SR yang hanya disebut database di kami itu cuman nomor WhatsApp, bukan teman Facebook, bukan Messenger dan lain-lainnya. Kenapa? Agar beriringan. Apalagi saat ini media yang paling populer dan paling profitable untuk media sosial chat itu di WhatsApp. Dulu mungkin sempat Line ya, tapi kalau sekarang WhatsApp. Lalu bagaimana sih memfilternya? Memfilternya gampang sebenarnya sih. Memfilternya adalah dari awal Anda itu dapat mereka dari mana. Ini harus selesai dulu. Saya pribadi sebenarnya ada 1-2 hal yang harus Anda lakukan untuk dapat mereka. Yang pertama adalah promosi setiap hari. Baik di Facebook pribadi, marketplace Facebook Ads mungkin kalau memang bisa, atau grup Facebook, kalau saya biasa grup Facebook kayak gitu. Jadi promosi, even nanti dia beli produk kita ataupun belum beli produk kita nggak masalah, karena itu database yang paling baik. Dia datang ke WhatsApp kita dengan tujuan memang membeli, walaupun mungkin belum membeli. Itu yang pertama. Jadi filter itu berawal dari bagaimana kita mendapatnya. Bagaimana kita mendapatnya? Salah satu cara yang terbaik pasti promosi. Itu yang pertama. Yang keduanya itu lead magnet. Waalaikumsalam. Yaitu lead magnet. Lead magnet itu maksudnya apa? Adalah sesuatu yang bisa menjadi daya tarik bagi database kita. Contoh gini, Anda berbisnis, Anda jualannya produk kosmetik, misalnya kayak gitu. Maka kira-kira nih, apa sih yang membuat orang tertarik terhadap kosmetik? Atau orang-orang yang tertarik, kita cari sesuatu yang gratisan atau sesuatu yang bisa di-share secara umum, dan itu yang nanti datang adalah orang-orang yang sebenarnya jadi target market kita juga.
Contoh, kita akhirnya memberikan atau men-share atau membagikan tentang bagaimana tutorial memakai make up, memakai kosmetik. Nanti yang datang itu orang-orang yang memang akan jadi target market kita untuk kita promosikan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau Anda misalnya jualan kosmetik, jualan jilbab, tiba-tiba Anda bilang gini, siapa yang mau belajar misalnya gitu ya, siapa yang mau tahu tentang bagaimana tutorial menjaga kucing gitu. Kan nggak nyambung ya. Harusnya kalau Anda menjaga kucing, maka Anda jualannya produk makanan kucing gitu. Nah, kayak gitu. Kalau saya contohnya ada lagi, misalnya biar lebih mudah ya dipahami ya. Saya kan sering bangun tim penjualan. Lead magnet yang paling baik buat membangun tim penjualan adalah misalnya ngadain kuliah WhatsApp, bagi-bagi ebook. Nah, ketika kita ngadakan kuliah WhatsApp atau bagi-bagi ebook tentang bisnis, maka yang datang ke saya itu lebih banyak orang-orang yang memang pengen bisnis. Nanti ke depannya saya bisa tawarkan, saya bisa ajak menjadi tim saya. Jadi bagaimana filter yang baik itu, adalah bagaimana kita dapatkannya. Kalau kita dapatkannya hanya sekedar cuman spammer, cuman filterisasi di WhatsApp, pakai scraper dan lain-lainnya, nah ya rumit juga kalau kayak gitu. Kalau saya sih biasa melakukan dua hal ini. Pertama, promosi terusan, yang keduanya menyiapkan lead magnet yang nanti target market saya bisa berkumpul di sini. Oke. Kang, mau tanya, saya galuh dari soal ada 2 produk yang saya jual beda kategori, bagaimana? Lagi ngapain 2 produk? Kalau punya 2 produk ya harusnya beda admin dong. Kalau sudah beda admin ya nggak ada masalah. Nanti admin sendiri yang coba konsen untuk di sosial medianya seperti apa, nama Facebooknya apa. Tapi kalau Anda beda produk tapi Anda pengen bangun tim penjualan, ya bisa aja sih global. Hanya bikin-bikin keluar. Kang, saya Dwi Murianti dari Gombong. Kalian sombong. Gombong Kebumen, nama FB saya kan nama toko. Lebih menjual mana, nama pribadi atau FB toko? Saya nggak tahu ya lebih menjual mana. Saya soalnya belum pernah punya Facebook yang namanya nama toko. Sekarang bagaimana? Kalau menurut Mbak bagus, jalan aja. Saya nggak bisa berbicara atas dasar asumsi ya. Harus berdasarkan experience, pengalaman. Artinya kalau Mbak merasa bahwa Gria Amanah Hijab ini tetap laku, ya nggak apa-apa pakai nama itu. Tapi kalau Mbak melihat bahwa ini kayaknya kurang baik, maka Mbak bisa pakai nama Mbak sendiri. Mas, tapi bingung caranya gimana? Saya juga nggak tahu ini bagus atau enggak. Ya gampangnya mungkin gini ya, teknisnya Mbak bikin satu Facebook lagi yang atas nama Mbak coba lihat aja dengan konten yang sama, yang mana yang lebih laku. Apa Gria Amanah Hijab ataukah nama Mbak pribadi. Kayak gitu. Selebihnya saya pribadi tidak bisa bicara dengan asumsi saya karena saya belum pernah praktek itu ya. Kantornya boyongan sama orang. Iya, kantor saya kebetulan lagi kantor di tempat baru dan tinggal di tempat baru juga. Mau tanyakan gimana caranya kita mendapatkan 5D yang kira-kira tadi sudah saya bahas ya. Seandainya sudah mendapatkan 5D, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Apa langsung di chat dengan menawarkan penjual? Kalau database-nya itu customer, biasakan kayak gini ya. Ini contoh nih teman-teman ya. Ini sering banget teknik simple ini tidak dipraktekkan dan akhirnya Anda ngomsetnya tuh stagnan. Misalnya kita lagi prospek nih, chatting sama temen prospek kita dan closing. Setelah closing itu kita cuma bilang, Mbak makasih ya. Apakah itu cukup? Nggak cukup. Anda harus tambahin gini, Mbak makasih ya. Oh iya, bulan depan saya akan ingatkan lagi kepada Mbak tentang produk-produk kita yang baru. Atau Mbak terima kasih ya, kalau ada promosi-promosi yang baru nanti akan saya share ke Mbak. Kayak gitu. Jadi biasakan kita mengkonfirmasi bahwa kita bakal iklan lagi ke dia. Kayak gitu. Ya, kalau prospeknya jadi beli. Kalau prospeknya belum jadi beli karena banyak alasan, misalnya alasannya karena duitnya belum kumpul atau apalah, ya alasannya berarti di sini alasan benar ya, bukan alasan yang tiba-tiba hilang. Nah, Anda bisa pakai teknik, oke Mbak nggak apa-apa, nanti akan saya ingatkan lagi di tanggal 10 bagaimana Mbak, kayak gitu. Jadi ada konfirmasi juga sebelum sebelum ditutup chatnya. Jangan sampai tidak. Saya bilang, oh boleh Mbak, nanti ingatkan saya lagi tanggal 10, mudah-mudahan saya sudah ada duitnya.
Kayak gitu, pakai teknik itu. Jangan nggak jelas. Oh mbak belum jadi JW mbak, mudah-mudahan dapat duit segera. Jangan kayak gitu ya, itu anda nggak jelas itu ngakhirnya gimana, nggak jelas. Nah jadi kayak gitu. Itu yang prospek belum jadi beli, atau prospek yang anda belum tawarkan sama sekali, ya anda bisa tawarkan lah. Makanya tadi saya tanya, dari awal saya bilang bahwa bagaimana cara dapetinnya. Kalau dapetinnya misalnya cuma sekedar spammer doang, bingung juga saya. Tapi kalau dapetinnya itu dengan teknik-teknik yang tadi, promosi, lead magnet, maka Anda bisa lakukan itu dengan cara mengkonfirmasi seperti yang tadi saya bilang. Kayak gitu. Kalau buat dapet tim, Anda juga bisa promosi dengan menggunakan kuliah WhatsApp, preview seperti di SR ini. Saya ke Kalimantan Barat, pertanyaan Kang, bagaimana jika yang posting nyinyir dan pesimis itu adalah langganan kita sendiri atau sering kita beli produk pada kita? Apakah unfriend, Mbak? Unfriend aja. Unfriend aja. Kan lagi juga kalau langganan kita kan nggak di Facebook ya, kan di WhatsApp ya. Kita hubungin dia di WhatsApp aja lah, nggak usah berteman di Facebook. Bagaimana target market dari FB agar mau masuk ke WA kita? Buat apa Mbak masuk WA? Ini ada yang begini. Ini saya coba gali dari mindsetnya ya. Bagaimana menggiring target market dari FB agar mau masuk ke WA kita? Pertanyaan ini harus diawali dengan mindset yang benar. Artinya gini, buat apa masuk ke WA kita? Kalau kita bertujuannya agar closing, apakah harus ke WA? Kan enggak. Artinya ketika ada target market kita yang sudah berminat di komen kita, ya jawab aja atau inbox aja. Nggak usah ngarahin, Mbak ke WhatsApp yuk. Nggak perlu kayak gitu-gitu. Karena target kita closing, bukan dapat nomor WA. Nomor WA itu media paneling kita. Kita akan lakukan kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah dilakukan. Karena ketika sudah ada target market yang kita lihat minat, maka tujuan utamanya closing, bukannya paneling. Oke? Nah, Mas, tapi kan kata Mas database itu WA. Iya tahu, tapi kan ini kan udah bicara tentang misalnya mau closing atau belum. Maka mindset kita adalah melayani dia dengan maksimal ketika dia ingin dijelaskan di inbox. Nah, kalau teknik selebihnya daripada itu ya tetap bilang, Mbak, apakah baiknya kita di WhatsApp aja biar lebih cepat, biar lebih pas respon. Ya simpel-simpel kayak gitu aja. Tapi mindset paneling itu jangan sampai meluluhlantakan mindset closing kita, yaitu memberikan pelayanan terbaik yang mereka nyaman. Ada yang menyebut bahwa, Mas, kalau ada yang komen mau, apakah kita balasnya langsung di komen juga? Saya bilang tergantung. Kalau Anda lihat bahwa lebih baik di komen, ya komen. Tapi kalau Anda bilang lebih baik di inbox, kayak gitu. Tapi lebih baik dari situ dari versi siapa? Jangan versi Anda, harus versi konsumen. Oh ternyata konsumen saya lihat baiknya di inbox. Ya udah, pas dia ngomong mau, Anda langsung balas. Oh siap Mbak, saya inbox ya harganya, kayak gitu. Kalau dia bilang maaf ya saya nggak bisa nginbox, ya iOS Mbak langsung balas aja di komen bawahnya. Oh siap Mbak, harganya sekian. Kalau Mbak mau bertanya lebih lanjut, monggo saya akan jawab. Jadi gitu, mindsetnya adalah bagaimana kita melayani customer. Keren loh kantornya, kayak ngeliat aja. Oh, saya tambung Mbak Tiara pakai link karen ke WA kita. Itu teknisnya. Mas Deki, saya Tiara dari Medan. Haruskah kita setiap hari menambah pertemanan DB atau hanya dengan pos? Nambah teman di pers? Ya, ini nggak bicara harus sih, Mbak ya. Ini bicara tentang Mbak mau dapat closing dengan prospek baru atau enggak gitu. Ya walaupun salah satu bagaimana kita dapat target market baru adalah dengan ad friend setiap hari. Kalau kita tahu bahwa kita bisa closing dengan cara promosi setiap hari, ad friend setiap hari, ya maka kau lakukan setiap hari, jangan enggak. Saya pribadi di tim saya tuh memang mengharuskan tim saya untuk setiap hari ad friend. Kenapa? Karena untuk menambah target market. Mas Budi Prasetyo, bagaimana jika admin kita setelah melakukan 5D nggak closing? Apa yang harus saya lakukan? Padahal link magnetnya sudah benar. Nggak closing itu dari berapa database dan lain-lainnya. Kalau seandainya kita lihat permasalahannya dari sisi chatting, maka belajarlah chatting, bagaimana chatting yang baiknya. Kebetulan di training SR juga nanti kan diajarin.
Kalau Anda nggak closing dari 10 database, ya wajar aja lah 10 database kan dikit ya. Jadi kita lihat dulu pokok permasalahannya di mana. Apa karena cara dapetin WA itunya yang salah, atau chattingnya yang salah, atau produk yang salah? Harus dilihat dulu dari banyak sisi. Saya pribadi nggak bisa menjawab sesuatu yang umum terhadap sesuatu yang khusus. Ini kan pertanyaan umum, nggak closing. Nah, padahal saya juga nggak tahu produknya apa, sumber database-nya dari mana, teknik chattingnya seperti apa, harus dicek juga itu. Harapan saya kalau buat teman-teman yang sudah punya admin dan gini-gini ya, biasakan belajarnya agak jauh dikit. Artinya gini, kita belajar lebih luas. Saya pribadi hari ini mau berangkat ke Bandung ya. Bentar lagi saya mau berangkat ke Bandung. Mau belajar. Kang, share ini juga jangan dihapus ya, supaya teman-teman enggak dihapus kok. Menipas nih pas lagi butuh jawaban. Jawaban apa? Oke teman-teman, saya cukupkan untuk live audio sharing saya. Monggo silahkan di tag temennya karena ini akan direkam dan tidak dihapus. Boleh juga di share, silahkan aja ke Facebook Anda masing-masing. Semoga ini bermanfaat. Doakan hari ini saya mau berangkat ke Bandung, saya mau ikut TDE Camp, kurang lebih sampai hari Senin baru pulang atau Ahad baru selesai. Saya selalu rindu untuk belajar dimanapun. Saya mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan bisa keliling Indonesia untuk belajar. Bukan yang ngajar ya, bukan yang ngisi seminar, tapi saya belajar. Karena menurut saya apa yang saya inginkan itu harus saya perjuangkan. Saya harus belajar ke semua tempat yang saya rasa perlu belajar. Walaupun saya tidak belajar walaupun saya belajar bukan semua materi ya, tapi saya pasti pilih mana yang butuh, mana yang belum. Kalau seandainya belum butuh tapi saya lihat jaringannya baik, saya tetap belajar untuk menambah wawasan saya, untuk menambah jaringan saya, pertemanan saya, dan lain-lainnya. Teman-teman, yang saat ini jadi permasalahan UKM adalah orang-orang yang baru mulai sangat giat untuk belajar, sangat giat untuk belajar hal-hal yang baru, sangat mau untuk mengeluarkan investasi uang kepada training. Tapi ketika dia sudah mulai berjalan, sudah mulai growth, sudah dapat omset 50 juta, 100 juta, dia mulai malas dan mulai puas. Ini masalah. Saya banyak bertemu orang-orang yang omsetnya sudah 100 juta, sedangkan setiap bulan dia tidak pernah menyisihkan uangnya terhadap training. Ini masalah besar. Saya pribadi gitu ya, tidak menyarankan Anda ikut training SR kalau Anda omsetnya sudah baik. Anda harus punya training yang lebih baik daripada SR, karena kebutuhan Anda lebih penting lagi atau lebih urgent lagi terhadap sesuatu yang sifatnya manajerial. Saya beberapa kali ngomelin peserta training yang ngikutin training SR karena menurut saya gini, kalau Anda omsetnya sudah baik, sudah di angka 500 juta, 100 juta lah, jangan 500 juta, 100 juta, Anda tuh maksudnya investasi sebulan tuh 1 juta atau 2 juta untuk ikut training, untuk menyisakan waktu sehari 2 hari di training luar. Karena kalau Anda tidak melakukan itu, maka Anda seperti raja di kamar sendiri. Anda nggak akan tahu bagaimana cara meningkatkan bisnis lebih jauh lagi kalau Anda tidak berwawasan, kalau Anda tidak menambah wawasan. Kayak gitu teman-teman. Jadi itulah masalah UKM zaman sekarang. Orang-orang yang baru terjun ke dalam dunia bisnis sangat semangat buat belajar dimanapun. Bahkan dia berani investasi duit yang cukup banyak untuk ikut training. Ketika sudah mulai ada omsetnya, sudah mulai baik omsetnya, ternyata mereka malah malas untuk belajar dengan alasan sibuk, dengan alasan cukup. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya satu di antara dua pilihan. Pertama, stuck dengan angka segitu, omsetnya 100 juta sampai 5 tahun kagak bertumbuh. Atau yang kedua, bangkrut. Jadi teman-teman, belajar di mana saja, bukan hanya training SR, bukan hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat, di banyak guru. Dan belajar apa yang kita ingin praktekkan, belajar apa yang kita butuhkan. Itu yang UKM perlu. Ketika Anda sudah mulai punya omset yang cukup baik, Anda akan bertambah belajar sekaligus untuk berjejaring. Kadang Anda belajar di satu tempat bukan untuk belajar yang utamanya, tapi untuk berjejaring. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pagi ini. Doakan saya mau berangkat insya Allah pagi ini jam 9-an untuk ke Bandung sampai hari Ahad. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.